jika residu itu berasal dari kimia itu besar, maka juga akan berbahaya juga. Contoh pupuk-pupuk organik yang mengatakan organik yang berasal dari ini, kadang orang mencampurnya dengan ini, dengan limbah batu bara, abu batu bara. Padahal abu batu bara itu juga memang karbonnya ada, nutrisi anunya ada, tetapi juga ada logam-logam berbahayanya. Ada juga pupuk organik cair yang mendasarkan pada ini limbah dari Ajinomoto. Itu. Ya benar saja itu menyuburkan. Kenapa? Karena ada sodium glutamatnya itu kan protein juga sumber N. Itu bisa menyuburkan, tetapi dalam proses pemurnian Ajinomoto atau MSG atau vetsin itu juga banyak sekali zat-zat kimia yang ditambahkan untuk pemurnian itu terlalu di situ. Nah, itu antara raw material yang baik dengan yang kimia racun dijadikan satu. Memang kalau kita semprotkan tanaman tumbuh subur. Tapi ada residu yang tidak kalah berbahayanya dengan pestisida. Tapi karena sumbernya ini adalah merupakan pupuk organik sehingga seakan-akan tidak berbahaya. Itu. Tetapi menurut laboratorium, bahan-bahan beracun toksik yang ada di dalam itu juga kalau tanaman tidak bisa mengurai menjadi residu. Lah kalau kita mengkonsumsi terus-menerus menjadi penumpukan residu. Dan itu juga membahayakan kesehatan. Maka pemilihan organik pun juga tidak semata-mata ansih yang kita lihat ini organik, ini dari bahan ini, tapi asal-usulnya juga kita perlu tahu. Tetapi kalau kita menggunakan mikroba, itu sudah pasti organik. Zat-zat mikroba menghasilkan racun. Racunnya itu racun organik juga. Itu. Nah, tapi di mikrobabel tidak yang menghasilkan racun. Itu. Jadi keorganikannya tadi kalau menggunakan mikroba itu akan menurunkan penggunaan kimia dan bahkan kimia yang ada di dalam pupuk-pupuk yang ada, baik kimia yang maupun pupuk organik, itu akan dikonversi menjadi organik. Dan itulah kehebatan dari makhluk Tuhan yang kasat mata, makhluk halus Tuhan ini. Tetapi ini adalah kenyataan. Ini yang bisa melakukan revolusi di bumi ini. Revolusi pertama kali bumi yang tidak bisa ada kehidupan, pertama adalah yang bisa bertahan, yang bisa menjadikan makhluk besar, kalau secara ilmu biologi itu adalah mikroba. Tapi kita tidak untuk melanggar asal-usul kan ada Nabi Adam kita kan itu. Tapi secara sebelum Adam ya. Nah, bahkan sebelum Adam itu mikroba sudah ada dulu. Saya setuju itu, Pak. Karena makhluk yang makro itu adalah diciptakan dari yang mikro yang bergabung-gabung banyak. Sehingga bahkan bisa ada kesesuaian membentuk jaringan yang lebih besar. Itu. Nah, kita sering mengenal namanya teknologi-teknologi peningkatan produktivitas. Kalau orang-orang di Amerika itu mengandalkan, dan di Israel itu mengandalkan transgenetik. Kalau kita untuk varietas tanaman, kita mengandalkan lebih banyak juga persilangan konvensional. Atau di alam juga ada persilangan. Tetapi teknik bioperforasi untuk meningkatkan itu adalah tanaman apa saja yang ada di alam ini, yang ada di lingkungan kita, tinggal di-trigger. Kalau transgenetik ini, itu adalah memindahkannya paling 1-2 gen. Itu karena saya orang biotek, jadi itu juga rumit. Lama, dan itu belum tentu nanti akan nempel terus, stabil. Bisa lepas pada generasi yang keberapa, sehingga tanaman itu menjadi berubah sifat lagi juga. Nah, apalagi persilangan. Persilangan itu dari 2 tetua yang gennya adalah jutaan. Nah, kalau itu disilangkan, menepisnya itu kalau orang pertanian, itu sampai membuat turunan ke-8 harus yang stabil, yang dipilih yang stabil. Yang menyimpang ditepis, menyimpang ditepis. Itu. Jadi sampai F8 itu dianggap agak homogen. Nah, kalau menggunakan transgenik, ini juga butuh seleksinya sampai F5. Ini butuh paling tidak waktu 3 tahun. Paling cepat untuk menggunakan persilangan itu 3 tahun. Kalau tanaman semusim.
Kalau tanaman buah-buahan 1 kali siklus berapa? Sampai menghasilkan buah lagi, itu akan lebih banyak lagi. Kalau tanaman semusim 3 bulanan, itu kita butuh 3 tahun. Saya kedelai melakukan untuk mendapatkan 21 galon itu butuh waktu 3 tahun. Dan itu sudah F8 semua. Persilangan dari berbagai macam. Tapi sekali main, kita beberapa varietas banyak itu. Dari tetua yang banyak. Nah tetapi dengan bioperforasi nggak usah. Tinggal apa varietasnya. Ini, di dalamnya pernah ada punya gen yang tertidur apa. Misalnya gen tertidur pertumbuhan besar atau bijinya besar. Itu tinggal ditembak aja. Secara perforasi, dia akan menjadi jigan. Menjadi tumbuh cepat. Dan ini second messenger yang, kalau istilah bioteknologi itu second messenger. Second messenger itu adalah celah pembawa materi kehidupan. Itu akan merangsang atau men-trigger yang tidur tadi menjadi bangun. Akhirnya yang dulu tetuanya kalau besar, bisa menjadi besar lagi. Karena evolusi itu tertekan oleh lingkungan, itu terhambat. Nah, ini ada faktanya ini. Semua yang kami tulis ada faktanya. Kalau konvensional itu tidak presisi, kalau yang ini transgenik ini lebih presisi. Nah kalau yang ini tidak perlu, tidak harus target menjadi transgenik. Jadi tanamannya nggak usah transgenik, kita tidak akan kena isu GMO. Tetapi kita yang punya transgenik adalah di mikroba. Dan hukum transgenik di mikroba itu tidak ada larangan. Malah bisa menjadi paten. Tapi transgenik pada tanaman masih debatable. Itu. Kita tetap melakukan perlu memuliakan. Karena apa? Karena banyak kebutuhan orang manusia makin ke depan itu makin butuh sesuatu yang aneh-aneh. Dan itu tidak bisa diambil dari yang kita nggak ketahui. Hanya men-trigger. Kita hanya bisa mengetahui dari yang sifat tampak, fenotip. Si A misalkan ini melon warnanya merah, yang satu warnanya kuning. Saya pengen di antara keduanya, maka lakukanlah ini. Nanti keturunannya diambil yang warnanya di antara keduanya, kan begitu. Nah, karena kebutuhan manusia, kalau saya tidak menginginkan ada melon yang aneh-aneh, mungkin ya udah itu aja. Tapi manusia punya hasrat yang lebih tinggi, sehingga perlu melakukan upaya-upaya tadi, pemuliaan, untuk menjadi yang lebih baik. Itu. Nah, bioperforasi ini responnya spontan. Kalau transgenik dan sebagainya, ini juga masih tergantung nanti pupuk dan ininya. Tapi kalau bioperforasi responnya spontan dan cepat. Nah, sasaran yang diperbaiki itu menyeluruh. Tapi memang kita nggak tahu mana yang akan tumbuh. Kita hanya bisa trial tanaman ini sebetulnya punya keunggulan apa. Contohnya kedelai batan yang apa itu? Ya nanti Bapak bisa lihat itu yang mutiara. Penelitinya, Pak Ali kedelaiku gede-gede bagus. Ya bagus ya, saya setuju bagus. Ini. Saya hanya dikasih 10 biji, Pak. Kebangetan tenan itu. Untuk mencari, Pak tolong ini diungkap apa yang bisa lebih unggul dari ini. Lebih. Dia menanam kedelainya paling hanya 30-40 cm. Kemarin Pak Anu tak ajak, oh ya itu kecil. Lah begitu kita tanam dengan menggunakan trigger ini, tingginya 2 kali lipat dan buahnya bercabang-cabang banyak itu Pak. Loh kok bisa gitu? Lah itulah hal yang tersembunyi yang sebetulnya sifat yang ada di dalam tanaman yang nggak mau muncul kalau hanya dengan cara-cara biasa aja. Bapak lakukan penyilangan pun dapatnya paling nggak akan muncul fenotipnya. Kenapa? Karena ini kompleks, harus ada perangsangnya itu. Nah kalau rangsangannya ada kan gairahnya untuk hidup lebih tinggi itu. Nah, jadi sasaran yang diperbaiki menyeluruh. Nah kemudian biji, kalau yang punya sifat biji besar, membesar. Contoh jeruk. Jeruk saya yang dari dulu sampai anu itu buahnya paling ukurannya segini, gini terus, itu. Nah, ada orang teknis lapangan kami mencoba, Pak saya pengen ini ada perubahan. Dia lakukan penyemprotan pada saat buah ukuran tertentu. Begitu ini habis disemprot, langsung timbul keluar cincin nyata itu. Akhirnya besarnya 2 kali lipat dari yang aslinya. Jadi jeruk ini punya potensi sebetulnya kebesarannya bisa lebih tinggi, lebih besar. Itu. Hanya memang kita perlu fase yang pas apa yang itu bisa diterima.
itulah mikroba yang menghasilkan sesuatu pembangkit gen tidur. Nah ini, jadi dibanding dengan transgenetik maupun persilangan, saya masih meyakini cara ini lebih murah dan lebih unggul. Dan di Arab Saudi, ini pun lebih unggul dibanding hasil kalau Israel ahli dalam rekayasa genetik. Tanaman mau kurma yang besarnya setelur-telur juga dia bisa bikin, ada semua di sana. Tetapi dengan bioperforasi, ini lebih menakjubkan lagi. Apa yang tidak dia ungkap, itu bisa muncul. Padahal kita nggak usah capek-capek itu. Nah, sekarang apakah cara aplikasinya mudah atau sulit? Ini mudah. Ini nanti bisa dikopi lah, gampang itu. Ini jadi kalau kita tidak punya kalau di lapangan itu hanya ada urea dan gula, kemudian ditambah air, diaduk rata, kemudian dimasukkan 1 liter dari 20 air, kemudian dimasukkan dalam jerigen, maka bakteri ini akan hidup dan berkembang biak. Kalau sudah 48 jam mengeluarkan gas, bau dan sebagainya, mengeluarkan zat radioaktif, baru itu nanti bisa dipakai untuk disebarkan kembali dan bahan aktifnya untuk merangsang, untuk nyemprot. Tinggal ambil 2 liter atau 1 sampai 2 liter, semprotkan ke tanaman. Jadi 1 liter dari mikroba yang kami produksi ini akan menjadi 200 liter. Kesetaraan seperti tadi. Jadi ini sederhana. Kalau tidak ada, kenapa kita nggak takut dengan urea dan sebagainya? Karena prinsip tadi, ini nutrisi. Ini adalah nutrisi yang nanti akan dikonversi menjadi organik. Ini perdebatan pada waktu saya di Facebook atau apa itu tentang nata de coco. Nata de coco mau pakai ZA, mau pakai urea, itu memang makanannya, dan itu nata yang kita makan itu tidak ada ureanya. Karena apa? Itu mikrofibril itu ya selulosa yang kita makan, bukan urea masuk di dalam sel itu. Karena apa? Sudah terjadi biokonversi menjadi bahan organik. Apa yang ditakutkan gitu loh. Tapi kok ya ditangkapin gitu loh. Nah itulah, kalau kita nggak punya pasukan bersama-sama, hal seperti tadi itu menjadi celah-celah dari para penjual pasal. Gitu. Ini kita menggunakan posmit kalau cara langsung itu, jadi nggak usah pakai gula dan urea, cukup pakai BOP, kemudian pakai posmit, produk-produk ini dalam 20 liter langsung diaplikasikan bisa. Atau diperbanyak dulu di dalam mikroba bisa. Di dalam cara seperti fermentasi. Jadi nggak sulit. Nah, bayangkan kalau kita membawa 200 kilo urea ke lahan, bongkok kan susah, apalagi itu naik gunung kan. Kan lebih baik menggunakan biangnya saja. Kemudian dibawa ke sana, tinggal dicampur-campur di tempat, baru diolah di tempat jadi pupuk. Nah, ada juga kita yang sudah dalam bentuk padat. Ini juga sama. Kali ini memang ini organik tapi konsentrasi tinggi. Makanya tidak sama seperti organik yang harga 1.500 atau 2.000 itu enggak. Karena ini yang kita ambil adalah sudah ekstrak dan diperkaya dengan mikroba tadi. Ada sekian persen mikroba yang kita campurkan. Ini yang kita banyak pakai untuk lahan-lahan pasir. Jadi lahan pasir kalau langsung mikroba aja itu kadang nggak tahan. Oleh karena itu dikasih dengan ini dulu. Ada organik, ada mikrobanya, baru dikasih BOP, dan itu jadi hidup cepat itu. Kalau pasir harus nanti betul-betul lembab. Nah, lembab dari pasir itu susah kalau di daerah-daerah kering. Nah, bahan organik itu membawa kelembaban atau mengikat kelembaban, dan kelembaban tidak mudah menguap. Itu. Dan ini menjadikan tanah available untuk ditanami apa saja. Nah, kalau dari sisi harga apakah itu jadi mahal? Ya enggak. Kenapa? Coba kalau 1 liter itu menjadi 200 tadi, itu setara manfaatnya kalau kita memupuk di dalam lahan itu dengan menggunakan pupuk kimia. Ini berdasarkan teoritis. Teoritis kehidupan mikroba menghasilkan NPK selama 1 tahun. Selama 1 tahun di dalam tanah, di dalam lahan. Itu. Dari 1 liter itu akan setara menghasilkan ini di tanah. Tetapi kalau di dalam tanah itu kan terjadi banyak proses juga, pelarutan, penguapan dan sebagainya. Nah, dengan demikian kalau misalkan BOP itu harganya misalkan tinggi, kalau
Ini di luar negeri malah sampai 500.000 dijual. Tapi di Indonesia nggak sampai segitu. Karena kita dekat dengan bahan bakunya dan mereka di luar negeri kan bisa kita bodohin dikit-dikit gitu. Nah, itu kalau di Indonesia bisa setara satu ini senilai ini. Oh maaf, ini bukan 500. Ini bukan 500, 300. Oh ya, benar-benar. Nah ini asumsinya adalah 1 liter menjadi 200 liter. Kali 1 liternya setara berapa itu. Nah yang keuntungan yang lain adalah ini. Kalau kita bahkan berani di tanah-tanah masam itu tanpa pengapuran atau dolomit. Pengalaman saya waktu jadi pegawai transmigrasi, petugas transmigrasi lapangan, itu memindahkan Gunung Kapur Jawa ke Kalimantan itu gak gampang. Dan itu banyak orang malas untuk melakukan penaburan itu, kapur. Dan begitu itu sungai Kapuas itu meluap, asam kembali. Kapur itu malah menjadi keras, menjadi batu. Itu. Nah tetapi dengan menggunakan mikroba enggak. Dia makan sedikit-sedikit, kalaupun ada limpahan air asam, kembali lagi nanti dia akan normal. Kalau di situ sudah terbentuk kesetimbangan mikroba lagi baru. Jadi tanpa bahan. Nah, contoh juga yang lain bahwa selalu kita itu dulu diajari yang namanya simbiosis mutualisme rhizobium. Ternyata itu memang kebenaran itu benar tetapi tidak mutlak. Ternyata kedelai tanpa rhizobium pun menghasilkan buah dan bahkan lebih banyak. Itu. Maka teori rhizobium nggak terlalu penting. Kedaluarsa itu teknologi udah kedaluarsa. Nanti kita bisa buktikan di lahan kita bahwa tanpa rhizobium pun kedelai itu buahnya banyak. Besok hari Minggu. Dan itu dicabut sekalipun dicabut akarnya tidak akan Bapak Ibu melihat bintil akar. Kenapa? Karena dulu kalau orang tidak ada rhizobium maka khawatir kedelainya nggak ada berubah. Ya itu lama. Waktu saya kuliah juga diajari seperti itu. Tapi ternyata ada hal yang lain yang lebih baik dari itu. Karena rhizobium itu bisa menjadi parasit bagi tanaman. Kalau menurut Dr. Farid bilang, ya dia akan makan gula-gulanya ini, maka dia juga mengurangi kemampuan tanaman untuk menyimpan untuk di buahnya dan untuk pertumbuhan. Betul. Dan saya setuju, makanya saya ngikuti, beliau adalah guru saya dulu waktu di Dirjen Tanaman Pangan. Nah, dan itu tanpa simbiosis yang parasitis, mutualis karena dia menyediakan N juga. Parasitis karena dia mengambil makanan dari induknya. Itu bisa digantikan dengan tanpa itu. Nah sekarang saya kira ini sudah cukup. Saya kira ini sekarang bukti-bukti di lapangan. Mungkin contoh-contohnya, ini cara pabriknya. Kita sudah sampai pada tahap advance seperti tadi ini. Ini pabriknya kita. Jadi di Indonesia mungkin tercanggih lah. Atau di Bogor. Ini dokumen-dokumen patennya kita ada 5 paten dan internasional 2. Di dalam negeri di sini ada 5. Ini jurnal-jurnalnya. Ini juga sempat kita adalah mempekerjakan mikroba ke Saudi dulu, isunya ini ditulis sama media Indonesia ya. Itu karena waktu itu saya pernah juga ngomong daripada kita mengekspor TKW yang digebukin sama orang sana bahkan dipancung, lebih baik silahkan pancung makhluk halus saya. Kita ekspor mikroba gitu. Nanti kalau enggak nanti tak ganti mikroba yang membunuh. Ini juga mendapatkan anugerah Muri. Kemudian anugerah intelektual luar biasa. Ini zaman Pak Hatta itu saya juga dapat Kalnya Kretia bersama dengan Profesor Sidik dan kemudian Gede Wenten dan sebagainya. Yang dari ITB. Ini dapat dari MI Award. Ini paten internasionalnya dan nasional-nasionalnya. Ini kedelai dari dulu aja udah tahun berapa ini? Tahun 2000. Itu sudah ada kedelai 5,2 ton per hektar. Tapi negara tetap tidak, Kementerian Pertanian masih ragu-ragu aja gitu. Nah, hanya beliau yang mendukung Pak Farid waktu udah di Dirjen. Cuman
sayangnya nggak sampai 10 tahun Pak ya. Kalau 10 tahun mungkin udah kita itu. Nah ini juga di Pak Zulkifli Nurdin juga ini kedelai itu sudah 4,6 ton. Jadi sekarang saya sudah malas melakukan uji coba seperti pembuktian tadi. Sekarang adalah yang penting adalah ini barang percaya syukur dipakai, kalau nggak percaya udah tak tinggalkan dan saya jalan sendiri juga. Itu. Karena selama tahun 10 tahun kemarin Kementerian Pertanian tidak pernah 1 liter pun order nggak ada. Karena ini bukan bisnisnya kader. Gitu. Tapi sekarang mudah-mudahan Pak Direktur KB dan sebagainya itu kembali lagi ke jalan yang benar. Ini di Thailand kita juga dipakai dengan berbagai macam produk ini, lisensi Pak. Nah, sehingga saya berkesimpulan juga dengan organ ini, kita produksi totalnya banyak di luar Pak. Di sini kita kemampuan pabrik itu 10 ton per hari. Kalau yang cair, yang konsentrat, kalau yang padat 20 ton. Ini yang kita relokasi 20 ton per hari. Tapi kita kapasitasnya baru kepake 25-30% Pak. Karena pasarnya belum ada yang membesarin. Itu. Tapi kita alhamdulillah dapat makannya dari jualan kecap di luar negeri. Itu. Di sana dipakai, kita hanya jualan lisensi dan dipakai alhamdulillah kadang ya. Kalau kemarin itu ya per bulan itu bisa $100.000 lah. Itu. Nah ini politisinya kan nanti ada babak lanjut. Beliau Pak DPR-nya Pak Nurdin. Nah, kemudian ini bicara tentang pupuk organik yang ada, ini memang kalau saya pandang tidak realistis. Kenapa? Karena pengadaan dengan harga murah tidak mungkin kita mendapatkan bahan yang bermutu. Itu. Padahal organik itu harus dengan proses yang benar akan menjadi lebih baik. Nah, hitung-hitungan saya kalau harganya dari pengadaan 1.900, maka kalau keuntungan diambil 20%, maka tinggal 900-an rupiah. Nah, tenaga dan sebagainya dan bahan baku itu 400, maka bahan baku itu senilai 460. Mungkin Pak Mulyono itu nanti ini. Lah 400 ini belum dikeringkan, belum dimacam-macamin. Kira-kira komponen organik murni di dalam pupuk organik subsidi pemerintah itu bisa nggak senilai tadi? Nggak mungkin, paling hanya 20%. Yang lainnya adalah carrier. Carriernya bisa tanah, bisa kapur, bisa batu, kerikil dan lain-lainnya. Maka ngapain kita subsidi 20% organik kepada petani yang bikin capek nabur? Itu logika saya. Sehingga perubahan juklas-juklas di kementerian itu permen-permentan itu juga perlu dikaji ulang itu kalau menurut saya. Karena sudah nggak relevan lagi itu. Apalagi cara produksinya dibakar-bakar ya akhirnya bakteri mati, kemudian nanti katanya setelah itu disemprot-semprot. Lah berarti kan memasukkan kembali uap air dan pada waktu disemprot pada suhu masih 90 ya matilah bakteri juga, paling nggak bisa masuk ke dalam. Ini kelemahan-kelemahan yang mungkin secara fakta nggak tapi secara teoritis saja yang digunakan. Nah ini contoh sekarang gambar-gambar faktanya, ini kedelainya 3 meter, padi R64 juga bisa 16 ton, ini sudah kita buktikan. Ini panen-panen, ini pusat riset kita yang 60 hektar. Ini yang kedelai. Jadi kalau Amerika itu 2,7 ton, kita 4 ton per hektar itu jauh lebih tinggi sebetulnya. Hanya kita butuh gerakan yang confident bersama itu. Dan pembuktian bersama itu sudah terjadi, tetapi pada saat harga tidak dibeli oleh pemerintah menjadi kembali lagi ke titik nol terus. Ini yang selalu terulang. Ini kedelai 3 meter, kita tidak mengajarkan ini hanya untuk supremasi melawan teknologi luar, teknologi transgenik dari Monsanto yang produsen biji kedelai. Itu.
Begitu saya posting ke mereka, mereka rame, akhirnya dipermalukan di media internet, media maya. Kalau Bapak mencari-cari itu ketemu juga, bahkan dibully-bully itu. Percuma ada triliunan penelitian kedelai tapi nggak bisa yang hanya Ali Zubair yang dari Kalimantan, pedalaman Kalimantan Tengah gitu. Digituin. Artinya kan biaya riset mereka yang triliunan itu nggak ada apa-apanya dengan kita yang peneliti koboi dari Indonesia. Ini contoh-contoh kedelainya, ini fakta, ini mulai dari kedelai. Ini fakta. Ini kalian di BPT adalah tahu, ini Pak Dr. Asin, ini Pak Ahmad Suryana, ini kedelainya. Kalau tadi Lipi dan Sukara, ini 4,5 meter juga pernah kita tanam, tapi sekarang saya nggak mau lagi, capek ngurusnya. Ini di kedelai. Nah beliau ini Pak Farid waktu jadi dirjen untuk membuktikan bahwa kedelai juga bisa ditanam bertumpang sari dengan tanaman hutan, tanaman perhutani. Waktu itu dirutnya Pak Marsanto. Sekarang mudah-mudahan gerakan Pak Mustoha. Ini demikian juga padi bisa meningkatkan. Nah, contoh yang baru ini kita memiliki padi yang umur pendek 11 yang diceritakan Pak Sabto itu umur 75 hari hasilnya bisa 11 ton. Dan ini performa padinya. Dan ini tahan fereng. Nanti kalau bapak-bapak mau pesen di Cinangka banyak, kita udah ada bibitnya. Kita cuma mohon maaf tidak saya sertifikasi Pak. Hanya siapa suka silahkan. Kalau sertifikasi nanti terlalu rumit. Ditanya-tanya nanti kalau salah-salah nanti dihukum. Ya? Kenapa? Kita kasih untuk harga teman-teman aja lah 9 ribuan. Murah. Kalau hibrida berapa? 35 ribu kan? Ini lebih hebat daripada hibrida. Hibrida pemeliharaannya susah, hasilnya belum tentu 11 ton. Ya? Ya. Bahkan dulu Pak SBY juga udah pernah panen. Ini saya agak padi 11 sampai 16 ton. Ini yang diserang kemarin. Jagung. Nah, nanti jagung lah. Saya juga sebetulnya dulu itu menemukan juga membuat persilangan dan menghasilkan hibrida yang ininya, ini karya saya. Ini BC. Kemudian ini pionir. Ini yang saya buat sendiri. Saya nggak kasih nama. Pada waktu itu saya mau mencoba untuk mendaftarkan, terlalu ribet. Ini induknya dari mana? Ini dari mana? Saya kan dari lapangan, ngambil dari jagung yang ditanam petani yang sudah turun-temurun di hutan Sumatera Utara sana. Kemudian saya silangkan dengan yang saya dapat dari luar, dari Zambia waktu itu. Hasilnya bisa sebesar ini. Nah, kalau nanti saya sertifikatkan nanti seperti orang lagi. Dan ternyata sulit, lebih gampang pionir membuat sertifikasi ini daripada kita anak negeri. Yang anak negeri itu cuma berapa Pak Farid ya? Paling orang dari Badan Litbang dari luar itu paling ini yang apa itu? Yang Padang itu apa namanya? Ada itu Padang bibit jagung. Nah. Ini hitungan ini ya 22. Normal itu paling hanya maksimal 16. Tapi ini giginya 22. Nah, bahkan ini jagung putih pun bisa sebesar ini. Itu fakta. Ini kedelai, ini pepaya, kentang. Kita kalau di Cianjur, bapak-bapak bisa lihat kentang. Mbak Wati ada di sini. Oh ya. Nah, itu petani dari Mbak Wati silakan berdiri yang menghasilkan kentangnya itu 55 ton per hektar. Sekarang dia nanam juga apa itu? Tepuk tangan betul. Nanam bawang dengan semua organik di sana, yang itu menjadi nanti pasar kita. Nanam bawang daun itu juga tinggi-tinggi ternyata, jadi tinggi. Nah, itulah organik Pak. Ini singkong-singkongan, ubi-ubian juga kan lebih bagus. Nah, ini untuk revolusi pasarnya itu mestinya ada pengolahan seperti ini. Ini revolusi pasar.
Nah, kemudian nanas, bawang, jeruk, sawit, kompos sawit, ikan, kita pakai sapi, pembuatan kompos. Ya Pak? Tembakau. Ada gambarnya, tapi nggak di sini Pak. Ntar. Ya nanti di pakannya Pak. Itu menjadi kita sebetulnya dalam konsep penggemukan itu nomor satu yang kita pikir adalah pakannya Pak. Kalau pakan kita efisien bisa untung. Tapi kalau pakan kayak misalkan ayam itu habis dipakan. Maka kita harus merekayasa pakan yang menjadi murah tapi mutunya lebih tinggi dari ini. Dan itu kita bisa lakukan. Paling tidak menghemat biaya pakan itu 30% dengan hasil yang sama. Kemudian untuk yang ini pesanan dari apa? Ini sekilas saja ya, yang perhutani. Oh kok ini, sebentar. Nah, konsep untuk membangun hutan yang lestari bersama masyarakat. Ini nggak penting, nggak penting. Nanti yang terkait dengan yang akan kita kerjakan, kita udah dikasih amanah dari Dirut Perhutani untuk mengembangkan tanaman pangan di sana. Ini kunjungan Pak Dirut Perhutani, Pak Mustoha. Kemudian nanti yang akan kita lakukan adalah tripartit ini Pak. Dalam hal ini pola umum, nanti misalkan pemilihan adalah perhutani, kemudian investornya adalah nanti ini petani dan manajemen teknologi. Jadi manajemen teknologi dan investor jadi satu, plus satu adalah petani yang menggarapnya. Ini bagaimana nanti dibicarakan yang sebaik mungkin kan. Nah, di dalam perhutani kita juga akan bisa mendukung pembibitan untuk bagaimana membuat produksi bibit yang lebih cepat dan yang lebih baik. Nah, latar belakangnya adalah bahwa lahan dengan pembakaran ini salah. Kemudian melalui cara penanaman yang benar, ini yang sudah kita pernah lakukan. Nah, penanaman ini yang kita lakukan Pak. Ini sudah pernah kita lakukan di daerah hutan bersama masyarakat PHBM. Ini menjadi seperti ini, kemudian beberapa tahun kemudian jadi tumbuh cepat. Kemudian bisa di antara tanaman ini ditanami padi gogo, ini jatinya juga bagus. Setelah 8 bulan, kemudian padinya akan menjadi seperti ini. Artinya untuk tambahan produksi padi di daerah perhutani ada. Ini yang tadi, yang apa? Ini saya dulu waktu masih sama Pak Farid, ini daerah perhutani, mereka ini tanaman kedelainya seperti ini. Ini di Jember Pak ya dulu. Ini daerah di antara perhutani, kemitraan dengan jagung ini kita lakukan di Purwodadi. Ini di Grobogan. Tadinya kita hanya membuat 50 hektar, sekarang ditiru sudah menjadi puluhan ribu hektar, menjadi permadani jagung seperti ini. Ini jagung, ini masih ada. Nah, hal-hal seperti ini bisa menjadi terobosan di perhutani. Kalau menanam karet ada ini, kalau menanam kayu putih bisa juga. Ini akhirnya kan menjadi seperti ini tadi, rimbun dan kedelai. Jadi karetnya juga tidak terganggu, malah bagus. Jangan khawatir dengan isu, wah nanti pupuknya di tanah habis. Enggak, mikroba ini kan tadi filosofinya kan menambah pupuk, memproduksi recovery pupuk sendiri. Ini kemudian yang sawit. Nah, ada yang kemarin berminat sawit ya Pak ya. Lah ini kita ada petunjuknya bahwa sawit dari tahan yang tidak beragam ini mikrobiogubel di dalam sawit memiliki kemampuan seperti ini. Jadi dia akan menginisiasi semuanya. Kemudian ketahanan tanaman juga bagus. Kemudian florigennya bagus, jadi ini yang sudah dilakukan bersama dengan Sinarmas.
yang kita lakukan riset bersama Sinarmas. Cuman hasil riset Sinarmas memang nggak boleh dipublikasi. Itu perjanjiannya. Nah ini tapi kita bisa memberikan acuan, misalkan pada tahap nursery berapa kebutuhan pupuk dan yang digunakan, ini berapa gram pupuk BOP-nya dan sebagainya. Ini nursery-nya. Kemudian pada tanah-tanah yang marginal itu juga kita bisa lakukan treatment. Kapan mulai melakukan ini dan tujuannya untuk apa aja. Nah, misalkan persiapan ini di lubang nanti kita ajari praktek seperti ini kita lakukan bersama-sama di Cinangka. Tapi pada tanaman ini, tanaman hutan dan tanaman kayu. Ini kemudian pada umur TBM, kemudian tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Nah, biasanya kan produksi itu kan terjadi pada umur keempat Pak ya, tapi ini bisa pada umur 2,5 bulan, 3 tahun sudah bisa buah produktif. Nah ini sama, ini sebetulnya sudah lama, tapi ini sama dengan apa yang disampaikan kemarin Pak siapa yang dari Pak Wasis, yang dari Riau. Jadi memang kita melakukan efisiensi pemupukan 30% untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Jadi kimianya itu tetap berjalan, kita bisa efisiensikan 70% dengan tambahan produk mikroba Google untuk mencapai 30 ton per hektar. Artinya apa? Ada peningkatan 15-30% dari produksi. Gitu. Nah caranya gampang. Ini juga caranya pupuk-pupuk ini digunakan, ini sawitnya. Nah bahkan pada tanah yang sudah turun-temurun itu akan bisa subur kembali. Saya sampaikan seperti yang tadi. Jadi replanting ini untuk mengkondisikan supaya kembali subur, itu sebaiknya tanami tanaman pangan dari mikroba Google. Itu. Pada umumnya replanting itu kan dibiarkan begitu saja, langsung dikeduk lagi, ditanami lagi. Nilainya tanahnya juga tidak akan berkembang dan ini. Dan bahkan bisa digunakan juga tompong sari dengan sawit, menggunakan kedelai atau yang lain. Ini pernah kita lakukan di PTP. Nah, saya kira itu karena saya harusnya 2 kali, nggak apa-apa. Nanti yang petunjuk budidaya, ini kedelai yang 3-4,5 ton per hektar kita ada petunjuknya. Ini kita bisa dan sambil contoh-contohnya ini juga cara budidayanya nanti dari KB yang akan kita lakukan training juga di Cinangka. Seperti ini kalau di lahan darat, kalau lahan sawah harus pakai bedengan seperti. Nah untuk yang padi nanti yang perhutani ini ada petunjuknya. Ya seperti yang ada, ini analisanya. Mungkin, nah kalau kemarin diceritakan jambu kemudian daunnya menjadi besar, nggak ada bedanya ini dengan kedelai. Kedelai itu normalnya segini daunnya, yang ini Pak. Ini normal. Normal itu segini paling maksimal. Nah kalau disemprot dengan pupuk BOP itu bisa selebar ini, kan rimbun. Logikanya kan kalau dulu, wah kalau rimbun nggak bisa fotosintesis kemudian tanaman tidak menghasilkan bunga dan buah. Kalau di sini tidak, pasti akan menghasilkan buah dan buah. Karena apa? Nanti akil buahnya seperti ini malah. Itu. Satu pohon bisa berapa kilo? Ini bisa lebih 1 kilo Pak. Satu pohon. Nah, kali ini kan rata-rata buahnya kan 1.200. Ini herbariumnya. Nah, ini pernah kita lakukan 1.000. Ini yang di Lampung, ini para PPL ini, PPL pertanian melakukan. Cuman memang kurang terdukung waktu itu. Nah, petunjuk untuk jagung juga ada. Nanti budidaya jagung ini juga bisa di copy. Bahkan kita panen di
daerah-daerah yang tandus, di daerahnya Eporus itu presiden gereja HKBP. Sama-sama beliau saya membuat panen. Ini Pak Sitong. Nah, yang dulu appreciate itu Pak Bungaran Serage, di mana dirjennya itu Pak Farid Bahar. Juga Pak Zulkifli, PAN nih. Dari PAN ya, 2 periode ini. Bahkan sampai ke tempat kita, beliau itu untuk mengejar teknologi itu, seorang gubernur ke tempat lab kita, datang sendiri itu, ke tempat kita punya lab. Artinya apa? Memang betul-betul punya perhatian untuk itu. Ini Rini, ini Pak Ozawa, ini siapa, Deputi LIPI. Nah, mungkin itu yang nanti saya kira karena apa banyak yang akan saya sampaikan tapi waktunya nggak memungkinkan, nanti kita diskusi aja Pak. Mau silakan, waktu saya kembalikan Bapak. Rekan-rekan semua, marilah kita applause apa yang dipresentasikan oleh Ali tadi. Dan saya yakin tanpa diskusi kurang mantap gitu, meskipun kalau tadi rencananya jam 10.30 sudah harus kita akhiri, cuma karena saya melihat rekan-rekan banyak yang penasaran untuk sharing atau diskusi. Oleh karena itu saya akan buka season pertama ini, sebelah kiri 2 orang, sebelah kanan 2 orang untuk tahapan pertama. Pak, sebelah kiri Pak, coba. Pak Pak Saiful, Sumatera Barat. Pak Edi. Sebelah kiri satu lagi. Oh, belakang. Siapa Pak? Pulpen. Pak Desmond dari Banten. Kemudian sebelah kanan 2 orang, Ibu Amin dari Semarang. Pak siapa? Iya, Pak Budi dari Bintaro. Mungkin 2 dulu ya. Nanti kalau memang dikehendaki ingin diperpanjang, silahkan aja. Cuma memang artinya kalau memperpanjang ini ada juga yang mengkeret gitu. Karena kan sehari tetap 24 jam, tidak bisa 26 jam. Nah, karena presentasinya demikian menarik, meskipun di awal itu kan kalau presentasi profesor, teori-teorinya dulu kelihatannya, kalau teori-teorinya dulu kan agak ini membosankan, karena saya yakin teman-teman semua ini adalah praktisi-praktisi, jadi kadang-kadang berpikirnya tuh yang kira-kira menguntungkan seperti apa sih, dan memang benar ternyata filosofinya Pak Profesor ini semua diawali dengan yang biasa-biasa, yang gurih itu ditaruh di belakang. Oke, untuk yang pertama silakan Pak Saiful. Mas belum bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor yang telah membuka wawasan kita bersama. Tetapi beberapa hal yang perlu kita pertanyakan, karena yang beliau sampaikan ini banyak bertolak belakang dari apa yang kita terima selama kuliah dulu, Pak. Banyak perlawanan yang gitu ya. Pertama, jenis mikroba ini Pak Profesor, tadi kan saya menyimpulkan adalah dari jenis bakteri ya. Tapi tidak disebutkan bakterinya apa, spesiesnya kira apa gitu. Apakah
Kemudian mikroba ini saya lihat itu kerjanya bertolak belakang dari mikroba yang kita pilih selama ini. Contohnya M4 atau Trichoderma atau PF. Kalau biasa itu kan dia merombak, sekarang dia mesentesa. Kalau kita dalam aplikasi di lapangan nantinya, kalau kita gabung bersama, apakah saling berlawanan atau saling membunuh dia nantinya? Karena di pasaran banyak juga beredar pupuk hayati seperti itu. Kemudian apakah bisa diaplikasikan ke semua tanah? Tadi mungkin saat itu kan bisa diaplikasikan ke semua tanah. Kemudian beberapa tahun belakangan ini Pak Profesor, kita juga menerima teknologi dari Korea namanya mikroba rumput bambu. Mungkin Pak Adi juga pernah mendengarnya, yaitu kita eksplorasi dari rumput bambu ini. Apakah ada dengan mirip-miripan dengan ikan ini? Banyak dikembangkan di Jina Desa di Indonesia, teknologi mikroba rumput bambu ini. Kemudian mungkin nanti diperjelas lagi Pak Profesor itu dengan definisi biokorporasi ini. Saya belum menangkap secara utuh dengan definisi dengan biokorporasi ini. Kemudian dalam memperbanyak tadi saya lihat ada penambahan urea. Kita di organik itu kita sudah punya standar Indonesia SNI 6729/2013. Salah satunya itu tidak diperbolehkan memakai bahan kimia sintetis. Tadi saya melihat ada urea di dalamnya. Nah, apakah ini tidak berlawanan? Apakah Bapak belum pernah presentasi di KAN itu, Komite Akreditasi Nasional dengan sertifikasi organik ini? Karena kami di Sumatera Barat Pak itu sudah ada 38 sertifikat organik, tidak sudah ada 34 kelompok tani yang sudah sertifikasi dengan organik ini. Jadi kalau ini kita masukkan lagi, kalau ada di surveillance atau diperiksa oleh lembaga sertifikasi, kita bukan urea bisa dicabut sertifikat kita di sana karena ada unsur urea dalamnya. Tapi tadi saya melihat dalam prosesnya itu ureanya bukan diberikan ke lahannya, tapi dalam proses pembuatannya. Berarti inti urea itu yang diambilnya, bukan merusak di lahannya. Atau kira nanti ada nggak pengganti dari urea ini? Karena ini kan di Indonesia ini untuk menentukan satu persoalan itu panjang sekali masanya, Pak. Jadi kita sudah terlanjur ini, ini belum clear juga. Kemudian apakah bisa dipakai sebagai bahan fermentasi? Seperti kita ketahui kan, apakah ini tidak ada pencampuran nanti di lapangan dengan pupuk kandang dan lain sebagainya, Pak? Apakah ini saja? Dan tidak ada penjelasan tadinya. Apakah dia akan mempercepat fermentasi? Seperti kita ketahui pupuk kandang itu kan di lapangan kalau secara alami itu kan baru 6 bulan baru bisa kita aplikasikan ke lapangan. Tapi dengan pakai ini apakah bisa dipercepat? Dan apakah juga bisa sebagai biopestisida ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan banyak, cuma mungkin kita ini dulu ya, yang lain dulu. Kalau ada sharing kan saya tadi juga udah catat, nanti jawabannya biar dirangkum secara keseluruhan. Meskipun satu orang aja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Terima kasih Pak Saiful, mungkin 2 ya, 2 nanti dijawab itu. Takutnya kalau kebanyakan itu kelupaan. Untuk berikutnya Pak Desmond silakan. Banyak pertanyaan menggigit di otak. Saya juga banyak poin yang mau ditanyakan, tapi karena tadi ada aturan baru, tidak boleh banyak pertanyaan, jadi saya pilih lagi untuk bertanya. Semuanya penting menurut saya. Bagaimana? Begini saja Pak.
biopori zat ini termasuk bakteri yang chemoautotrof ya, dan bekerjanya di pada keadaan anaerob atau aerob. Pertanyaan saya, lebih efektif yang mana Pak? Prosesnya anaerob atau aerob? Dua-duanya kan bekerja ya Pak ya, di luar suasana. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Desmond, karena cuma 2, apakah kita lanjutkan dengan pertanyaan lagi? Lanjut. Lanjut. Silahkan Ibu Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang faktanya begitu banyak, tapi sayangnya pemerintah kita belum percaya. Saya kira Bapak jangan menyerah. Banyak dari rekan-rekan di sini saya kira sependapat dengan Bapak. Kita harus berjuang untuk dapat mempopulerkan ini untuk dipakai di masyarakat. Jadi saya di belakang Bapak, meskipun saya orang kecil, tetap saya di belakang Bapak. Bapak tadi Bapak cerita tentang mikroba yang tapi mampu mengkonversi sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, bayangan saya, tentu mikroba itu pada waktu diberikan ke entah itu media, itu kan dia tidak mati, dia berkembang biak. Saya hanya tadi melihat ada tahapan HSP tertentu itu diberikan kembali, diberikan lagi dan seterusnya. Saya ingin penjelasan Bapak mengapa harus diberikan. Bayangan saya diberikan sekali sudah cukup. Karena apa? Mikroba itu kan berkembang biak kan siklusnya pendek. Artinya dia dalam 1 hari bisa dari 1000 menjadi sekian ribu begitu. Mengapa ada perlakuan-perlakuan untuk mengulangi kembali atau menambahkan perlakuan itu? Jangan sampai ini kan biar terus tidak tahu. Artinya kan ada alasannya kenapa harus ditambahkan secara tadi bertahap. Yang saya tangkap tadi bertahap, Pak. Demikian saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk yang terakhir, Ibu Pak Budi Bintara, silakan. Saya menanyakan beberapa aja. Pertama, saya minta izin untuk tulisnya PowerPoint-nya. Jadi kan cepat sekali. Jadi saya bawa USB dan UPS. Ya. Yang kedua, kalau dalam menanam kemudian menghasilkan tas panen, itu kan juga tidak hanya masalah peningkatan pupuknya, tapi pestisida, kemudian fungisida. Apakah ini belum bahas mengenai yang fungisida dan pestisida atau sudah termasuk dalam penguatan ketahanan tanaman terhadap beberapa hal tersebut? Nah, kemudian pertanyaan saya lagi, kalau kita memberikan pupuk, biasanya buah itu ada 2 macam kan, pada saat vegetasi dan generasi. Apakah ini bisa applicable untuk semuanya atau sudah kita lakukan modifikasi? Karena terus terang nanti saya pulang saya coba, saya beli 1, saya coba rasanya. Kemudian berkenaan dengan aplikasi ke tanah yang suboptimal. Apakah tidak perlu ada penambahan? Saya beli tanah kosong, bergamosol, nasib dan sebagainya. Apakah masing-masing jenis tanah itu perlu modifikasi khusus atau asal tembak aja? Gitu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, silahkan Pak Alizum untuk memberikan tanggapannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak untuk yang aplikasi dengan mikroba dari Pak siapa sih? Ini yang atau saya Pak Saiful, bacakan. Pak Saiful. Pak Saiful Nah, itu ya udah. pertama, ya. Udah Pak. Untuk Pak Saiful, kalau Bapak mau jenis mikroba ini dilihat aja ini Pak. Ini jenisnya. Tapi ini yang murninya loh. Murninya itu belum melalui proses mutan. Jadi ya
Ini baru berapa ini? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini baru jenis aslinya yang bekerja di sifat itu. Jadi ada jenis bakteri maupun jamur maupun yeast. Itu campuran, Pak. Nah, belum melalui proses cloning. Tapi ini sebetulnya sudah mulai sifat-sifat ini. Bakteri-bakteri ini memiliki sifat ini. Ini sama aja dengan yang namanya, kalau Bapak misalkan bakteri rumpun bambu itu kan hanya istilah. Mana ada bakteri rumpun bambu? Adanya bakteri dari rumpun bambu. Bakteri yang ada di rumpun bambu apa? Paling Azospirillum, itu paling banyak Azotobacter, kan itu aja kan. Paling golongan-golongan itu. Trichoderma itu ada di apa yang untuk kemudian bisa jadi ada di situ apa? Mycorrhiza juga itu. Nah, bakteri-bakteri ini terkait dengan tadi kita proses dengan menggunakan cara pabrik ini bioteknologi. Jadi rumit Bu, tidak seperti orang laboratorium satu-satu dikulturkan dikultur satu-satu campur-campur, enggak. Ini ada merupakan 4 tahapan proses dan inilah paten. Ini paten ini. Itu. Jadi ada formulasi apa yang sifatnya adalah hibridisasi. Nah, sampai dari sekian banyak itu menjadi satu. Nah, proses-proses ini ada menggunakan masing-masing memiliki ini misalkan apa adaptasi dengan mikroba kultur. Ini juga tidak hanya sekedar mikroba yang ada biasa itu kemudian dikultur, kemudian ini. Ada proses adaptasinya. Adaptasinya untuk sebelum masuk dia pasca pra cloning itu harus kita kondisikan supaya dia mau kawin, kasarnya gitu. Atau supaya gennya bisa bertukar-tukaran gitu. Nah, memang ini growth ya bisa bisa diinsert ke satu jenis yang lain, sehingga karena ada gen apoptosisnya juga yang bunuh dirinya. Kenapa? Kita memang sudah ada kekhawatiran kalau ini berjalan terus nanti malah meledak. Nah, padahal yang kita inginkan adalah pembatasan ini. Yang penting dia menghasilkan tujuannya. Soal nanti ini kalau meledak ada hal-hal yang kekhawatiran, tetapi sebetulnya belum terbukti. Nah itu maka ada apoptosisnya. Jadi pada generasi kesekian dia menjadi normal dan yang gen tadi luruh. Pelepasan gen pada generasi apa itu turunan kesekian dia itu akan lepas. Ya lepas yang tempelannya tadi lepas. Kalau lepas kan seperti biasa saja, seperti pupuk-pupuk mikroba yang lain, nggak luar biasa gitu loh. Nah kalau seperti itu ini, jadi memang perlu ada pengulangan ini, hal yang baru. Dan memang di dalam pendaftaran saya termasuk ada paten, itu ada yang tidak saya sampaikan. Itu mikroba kunci, mikroba penghubungnya. Nah itu rahasia kami. Kalau yang lain dicatat silahkan, tetapi mikroba kunci tidak akan saya sampaikan. Yang memiliki kemampuan setiap dia ketemu sama siapa aja bisa merukun itu. Nah, ini terkait juga dengan nanti apabila dicampurkan dengan mikroba yang lain, itu mikroba Google ini jauh lebih kuat, Pak. Buktinya apa? Pada waktu kita masukkan pada kandungan N tinggi atau asam fosfat tinggi, dia kuat. Dikasih asam fosfat maupun asam klorida, dia masih ini. Dan yang kedua, karena apa? Itu terjadi apabila kita sudah melalui proses conditioning di dalam pabrik tadi. Ini dengan apa? Dengan elektromagnetik. Prosesnya adalah pengaturan potensial larutan. Itu. Potensial larutan. Itu akan mempengaruhi nanti percepatan cloningnya. Itu. Nah, itu dia bisa bekerja sama dengan mikroba lain, tetapi kalau sudah dalam bentuk terkemas, dia tidak akan melompatkan elemen loncatnya itu ke tempat orang lain. Tapi prinsipnya dia akan bekerja sama dengan mikroba endogenus. Endogenus itu mikroba asli yang ada. Nah, memang kita sisipkan di situ yang menghasilkan
penaik ini ya, supaya keasamannya tidak terlalu asam tanah itu. Nah ini kan akan mempengaruhi pengendalian kondisi lingkungan asam basah, itu akan mengendalikan penyakit juga di tanah. Itu. Kalau tanah itu asam, maka nanti banyak penyakit. Kenapa? Karena itu kehidupannya bagi tanaman nggak bagus, bagi bakteri-bakteri patogen itu sukanya di situ. Itu di asam, termasuk jamur dan yang sebagainya itu. Nah, itu kita harus kasih mikroba yang menghasilkan basa. Ada. Saya tidak perlu menyebutkan mana, nggak usah. Nah, itulah kenapa di tanah-tanah asam gambut saya berani masuk. Kemudian tanah pirit. Nah, mikroba ini memakan juga, ini menjawab dari Ibu Profesor, itu gimana dengan tadi apa Bu ya? Pestisida, fungisida, penguatan. Oh itu Pak Budi itu. Oh, saya. Kalau Konversi tahapan tertentu tadi sudah terjawab ya. sudah terjawab ya. Ya, udah. Berarti udah kejawab ya. Oke. Nah, kemudian biokonversi tadi. Bahan kimia, maka sebetulnya gini, kehidupan itu, kita juga sebetulnya itu makan kimia, tetapi cuma masalahnya kimia yang kita makan itu dirubah oleh tanaman menjadi karbohidrat, jadi nggak lagi kimia. Itu karena kasat matanya adalah yang kita makan ini. Salah satu contoh, kita makan urea juga Bu, makan ZA. Kalau Ibu makan nata de coco, tetapi yang kita makan itu bukan lagi urea dan ZA. Tidak masalah, karena kimia itu akan menjadi ini. Lah kalau ini menjadi, inilah yang mungkin pandangan-pandangan yang saya kira masih ketinggalan itu memang secara internasional tadi belum ada yang menguatkan biokonversi dari kimia menjadi ini, itu tidak ada masalah gitu. Lah organik ini masih menggunakan mazhab organik yang udik tradisional itu. Jadi tidak pada revolusi organik. Nah, revolusi organik itu apa aja yang ada, asal kita konversi menjadi organik dan di situ cemaran logam, cemaran kimianya hilang, ya udah itu organik. Itu pandangan revolusi organik kita. Kalau kita mengembalikan pada organik, kita nyacah dulu kayu, kemudian di kompos-komposin, kapan kita akan bisa mengejar kebutuhan manusia yang cepat sekali? Itu. Nah sekarang gini, kalau N itu nggak boleh urea, oke Bapak bisa akalin. Kalau nggak mau menggunakan cara saya menggunakan urea atau kimia, yang saya menggunakan biokonversi ya, konversi dari kimia menjadi ini. Bapak bisa menggunakan urin, bisa menggunakan asam amino, bisa menggunakan tepung ikan, bisa menggunakan vetsin itu sebetulnya kimia juga, ada kimianya. Bisa menggunakan sumber N-nya itu dari air kelapa, selesai. Apa yang sulit gitu? Kalau untuk ngakalin produk organik, tapi Bapak menggunakan fermentasi menggunakan urea, kalau disalahkan, ya silakan aja dites itu hasil fermentasinya itu masih ada ureanya apa tidak gitu, kan begitu. Kalau nggak ada ya sudah jangan ribut kan gitu Pak. Mestinya logikanya sederhana aja. Lah bukan urea lagi. Lah kan yang dipermasalahkan kan urea kan, organik itu. Kayak ZA yang dipermasalahkan di nata kan ZA atau ini. Lah kalau yang kita makan udah bukan urea, bukan ZA, apa yang dimasalahkan lagi? Kenapa harus ditangkap-tangkap, kenapa ditakut-takutin itu loh. Itu kan kita terjerumus pada pembodohan informasi. Dan tidak ada yang mau ngomong lantang seperti itu. Malah membenarkan jualan pasal, ini melanggar kesehatan, melanggar penjualan pupuk kimia kepada industri nata kan itu. Padahal yang dipakai cuma kecil itu. Nggak ada apa-apa, emang harus beli urea dari pabrik murni. Nggak ada istilahnya itu pabrik urea murni. Urea murni ya urea itulah. Nah, terus untuk bisa untuk mikroba udah. Fermentasi. Tadi masalah urea itu Pak, saya sudah? Tadi sudah terjawab Pak ya. Terus untuk Pak Desmond, yang jenis hewan, ini prinsipnya begini. Ada bakteri-bakteri di dalamnya yang mengandung bakteri probiotik seperti Lactobacillus. Lactobacillus itu tidak menghasilkan
sesuatu tapi menghasilkan suatu hormon zat yang memacu proses enzimatis sehingga tanaman atau hewan itu pencernaan lebih bagus dan dia juga akan memecah makanan yang di dalam perut si ikan atau si hewan itu menjadi lebih cepat ini karena enzim seperti kita makan. Kita makan karbohidrat kalau tidak ada air ludah, mungkin di lambung ini masih keras itu. Tetapi karena ada air ludah, itu akan lebih cepat. Logikanya seperti itu. Dan di BOP itu ada bakteri yang memang fungsinya seperti tadi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Tidak membahayakan, tidak bahaya. Diminum orang pun nggak akan bahaya. Diminum ternak pun nggak akan bahaya. Nah, tetapi yang paling bagus adalah kita menciptakan bakteri ini memproduksi biomasa. Biomasa itu adalah seperti plankton maupun klekap yang kemudian nanti ini dimakan oleh ikan menjadi pakan alami ikan. Dan itu sudah kita lakukan praktiknya di tempat kita di Anyer di Cinangka. Ada kita kolam besar-besar itu. Pakannya hanya dari lumut kalau pagi kalau siang itu banyak sekali kan karena pertumbuhan cepat. Tapi nanti kalau sore pagi lagi hilang, udah dimakan ikan. Berikutnya hijau lagi kalau dari siang gini kalau sinar kuat itu menjadi hijau, lumut dan sebagainya. Nanti kalau sudah mulai sore, berkurang pagi habis. Nah itu siklus ternyata itu dimakan ikan, pakan alami ikan. Kita menumbuhkan ini. Dan apa yang terjadi? Ikan itu jarang kita kasih makan kayak jenis nilainya itu gemuk-gemuk. Ya gemuk-gemuk. Pemakan herbivora itu, yang pemakan itu gemuk. Bapak bisa pancing buktikan nanti di sana. Kalau mau Dan itu pada air yang level kolam 1 mengalir ke kolam 2, kemudian mengalir ke kolam 3. Mestinya kan kolam 3 ini kan penuh dengan toksik kan. Tapi ini enggak, malah banyak ikannya. Itu fakta. Airnya mengalir dari kolam 1 ke kolam 2, ke kolam 3. Gimana? Ya bisa saja, tapi air mengalir ini kan ada yang kita harapkan ada sirkulasi udara. Kalau bisa disirkulasi udara, kenapa? Karena ikan itu kalau populasi padat itu butuh oksigen. Kecuali ikan-ikan yang memiliki labirin kayak misalkan ikan betok, ikan lele itu kuat. Tapi kalau ikan kayak gurame kemudian emas itu ya udah KO duluan itu. Nah kalau ikan-ikan kayak yang tetap itu yang punya labirin ingsan kayak itu bisa itu. Ada yang masih Pak Budi tentang pestisida dan nah kita ada buku yang di sini bagaimana menggunakan, tapi ini mohon maaf tadi yang mau kita sebarkan ternyata dari percetakannya belum beres. Itu nanti kita akan kirim. Nanti kita kirim. Dari sananya itu belum beres, jadi kita nanti akan kirim menyusul lah Bu. Saya janji Pak Panitia ya, Pak Edi. Nanti kalau kita cetak-cetakan itu ada, kita kirim. Yang sudah menjadi member, informasi-informasi yang dari kita nanti pasti akan dikirim. Karena saya pengen kita saling mengupdate teknologi. Kalau ada yang bagus, tolong diberikan kita pelajari juga, kita update lagi yang lebih baik gitu. Jadi kita nggak ketinggalan yang praktis. Kalau teori-teori di buku kadang itu kurang applicable gitu. Nah, memang secara laboratorium ya, tetapi bagaimana mengadjusting dari laboratorium itu dengan lapangan itu tidak terlalu gap, tidak terlalu simpang yang panjang itu, besar. Bisnisnya gimana? Bisnisnya kalau kita membeli kemudian dijual yang lain itu nanti bisnisnya diterangkan pada sesi ketiga. Kalau saya di sisi teknis pengen cepet-cepet saja, semangat loh. Semangat. Nah, jadi fungisida kalau kita menggunakan ini memang ada mestinya kan kita anti fungisida dan anti bakterisida. Lah itu yang memang kita wanti-wanti jangan menggunakan fungisida dan bakterisida. Misalkan kalau tanaman sudah menggunakan itu, biarkan 1-2 hari baru dikasih semprot ini supaya itu bereaksi dulu kalau menggunakan fungisida. Kemudian berikutnya untuk tadi yang florigen, vegetatif dan generatif pupuk kan harusnya berbeda. Kalau vegetatif N-nya tinggi, kalau generatif K dan P-nya tinggi kan gitu. Logikanya hanya sederhana begitu aja. Ca
MGS itu hanya sebagai apa? Pelengkap. Nah, pelengkap dan penyeimbang aja. Mikroba Google ini punya kemampuan untuk mengendalikan kesetimbangan hayati. Jadi kesetimbangan apa nutrisi yang ada di dalam tanah. Jadi kalau itu kira-kira dia mengadjust itu di tanahnya itu apa seimbang, maka tanaman akan bisa makan. Nah, kemudian bagaimana terjadi perangsangan-perangsangan ini? Karena dia juga merangsang tadi kayak di sawit itu florigen dan sebagainya, itu pasti akan terjadi di pembungaan dan buahan. Hanya permasalahannya kalau Bapak seperti kemarin, kalau durian 3 tahun 2 tahun berbuah kita udah sering Pak, udah apa di Pekalongan udah kita lakukan. Tapi kalau yang berbuah tiap musim itu harus memainkan ini ritme fisiologis tanaman. Kalau enggak paling didoping dengan menggunakan nutrisi pemacu kayak misalkan etrel atau stressing kering dan air gitu. Karena apa? Intinya adalah bagaimana kalau Bapak bisa menemukan cara untuk merangsang florigen itu keluar, maka kapanpun tanaman akan menghasilkan. Nah, kalau kita sedang mencari yang genetik yang seperti tadi, ada mirip-mirip bisa didoping. Cuman kan kita nggak tahu apakah tanaman ini punya genetiknya available untuk di treatment tadi atau tidak. Jadi tidak tergantung pada jenis apapun. Kalau saya langsung tutup mata, yang jelas kalau tanahnya ini jenis apa, subur apa tidak subur. Kalau subur sedikit cukup, kalau nggak subur kasih yang lebih sering. Itu tidak perlu menganalisis laboratorium, ini lebih sederhana daripada cara-cara kimia. Nah, kenapa? Karena yang kita bangun adalah tadi mikroba ini akan membuat ekologi di bioekosistem yang tersendiri di dalam tanah yang nanti akan mengendalikan kesetimbangan hara dan menambah hara. Tentu penambahan kimia itu perlu juga. Kalau kita mau maju produksi, seperti diceritakan Pak tadi yang sawit, ada tambahan kimia kalau nanti dikonversi menjadi organik menjadi lebih bisa dimakan, ini kan akan lebih baik. Dan produksinya jauh lebih banyak daripada mengharapkan si mikroba tadi menyerap dan mencari sendiri dari mana-mana bahan kimia yang diperlukan. Itu butuh energi yang cukup lama. Tapi kalau sudah kita sediakan bahan bakunya untuk dibiokonversi, ini akan lebih cepat itu. Dan yang kita jamin adalah setelah kita melakukan rotasi penanaman dari menggunakan mikroba Google, tanah itu jauh lebih baik. Tidak ada cerita kemudian setelah 5 tahun menjadi kurus dong Pak, produksinya kan banyak, enggak. Sampai hari ini produksinya menjadi baik dan stabil kalau sudah baik. Tadinya dari minus menjadi baik dan itu menjadi stabil, asal kita bisa mengendalikan pertumbuhan tadi. Terima kasih. Kira-kira masih perlu dibuka season berikutnya enggak? Bisa Pak, ini mikroba yang Bapak ini bisa menggantikan selama ini saya untuk memfermentasi urin itu saya selalu menggunakan E4 Pak. Ya. Pak, siapa Pak? Mikroba ini bisa untuk mengganti E4. Ya, ya. Kalau saya udah terlanjur pakai E4, apa mesti saya gabungkan sama ini Pak, mikroba Google bisa? Ya. Pak siapa? Pak Wasis. Oh Pak Wasis ya. Jogja. Terus yang di belakang tadi? Saya Pangkat Broto Kuncoro Pak. Pak? Pangkat Broto Kuncoro. Broto Kuncoro. Pangkat Kuncoro. Pak Pangkat Kunjoro ya. Yang saya tanyakan gini, apa betul bahwa mikroba itu kalau yang saya pelajari itu dia hidup dan berkembang biak di tempat yang lembab. Nah kalau seandainya itu tanah itu menjadi kering, apakah akan terus-menerus kita suplai kembali mikrobanya? Nah kalau dengan demikian setiap berapa lama? Iya, ya. Ada yang ingin? Oke, siapa Mas? Mas? Pak Lukman. Lukman, Pak Lukman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, soal tadi memperkuat yang dari Pak Pangkat bahwa apakah nanti setelah penggunaan mikroba Google ini untuk kemudian pada tanaman berikutnya, apakah itu membutuhkan dengan perlakuan yang sama dengan yang pertama atau bisa dikurangi atau bagaimana?
Udah 3 dulu. Oke. 3 dulu. Ada biar sekali ini season terakhir. Paling belakang. Kan sedikit-sedikit. Iya, iya. Terima kasih. Nama saya Agus dari Jakarta. Mohon ini mohon arahan terkait dengan kegiatan kami untuk penanganan PSBB. Mungkin Profesor pernah lihat atau kemarin apa yang pertanyaannya apa yang kami lakukan, persiapan apa yang kami lakukan untuk melakukan mikroba jiwa ini. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Udah 4 cukup ya? Pak Nur Hadi, Pak Nur Hadi. Oh, Pak Nur Hadi tadi jadi? Udah. Ya. Oke, silakan. Ya. Terima kasih untuk yang tadi air kencing diganti dengan apa dari EM menjadi ini bisa saja Pak. Justru kekuatan untuk menghilangkan bau paling cepat itu kita daripada EM. Kenapa? Bakteri kita itu adalah bakteri penyedot sulfur sama N itu. Kalau di daerah Palembang, saya berani nanam kedelai yang dekat dengan pabrik pupuk pusri itu nggak usah pakai ini, pakai urea. Kenapa? Dengan semprot saja sendiri itu nanti fiksasi bakteri yang ada di dalam daunnya itu langsung menambah sendiri. Dulu sudah kita praktekkan itu. Kalau kita tambah pupuk kimia malah berlebihan pertumbuhannya itu, malah nggak ini apa kebesaran di pertumbuhan itu. Jadi intinya bisa ya? Bisa, ya. Dan itu bau akan sangat bisa hilang. Nah, kemudian kalau ada yang produksi kompos ini, kita juga pernah produksi kompos yang besar. Ini ada ini. Apa yang terjadi dengan proses pengkomposan? CN rasio yang jadi berarti C-nya tinggi kan, menjadi kecil kan, berarti kan terjadi proses konversi. Kemudian N-nya meningkat. Gitu. Kemudian P-nya berapa kali lipat meningkat ini? Ini hasil laboratorium, Pak. Nah, ini dengan menggunakan mikroba kita untuk kompos. Saya nggak tahu kalau pakai M4 berapa, saya nggak membandingkan. Nah, terus kalium meningkat sekian kali lipat. Berapa kali lipat ini? 20. Nah, peningkatan ini kan cukup drastis kan. Kemudian logam beracunnya, Mn-nya turun. Kemudian besinya turun. Berarti tanah pirit kalau hilang besinya berarti masuk akal. Itu. Jadi besi sama Mn turun, kemudian kaliumnya unsur makronya itu meningkat. Ca berkurang berarti dipakai untuk energi apa mikroba. Kemudian ini C organiknya juga menjadi lebih tinggi. pH ini karena banyak sampel, ada yang 4,8, ada yang 6 dari Jadi saya katakan ya sebetulnya pH-nya meningkat. pH-nya meningkat. Kalau sudah mencapai pada 6, itu untuk tanaman juga untuk hidup bisa. Nah, ini yang dipakai untuk pengomposan. Jadi mutu nutrisi dengan menggunakan cara ini tidak terbuang kalau menggunakan EM itu banyak terbuang menjadi mineral yang hilang. Tapi kalau yang dari sini konversinya menjadi lebih baik itu. Kemudian nanti untuk kompos juga kita bisa praktek di lapangan. Kemudian untuk hidup di tempat yang lembab ini mikroba itu, pada dasarnya makhluk hidup itu 70% kita itu air, mikroba lebih tinggi lagi. Itu. Nah, air itu kebutuhan mutlak. Tetapi kalau bagaimana kalau air itu kurang, maka kita juga mempertahankan diri juga kan, mengurangi penguapan. Nah, cara mikroba ya dia langsung menjadi dorman, membuat dinding sel. Kalau jamur juga sama, menjadi spora. Jadi nanti pada waktu ada lembab sedikit yang dia bisa ngambil, dia tumbuh. Nah, kebetulan mikroba kita jauh lebih tahan kering. Nah, kalaupun kekeringan dia ini. Nah, kenapa kok? Berarti kan masih ada itu kalau nggak mati kalau kekeringan, nggak mati nggak. Tetapi terjadi kalau generasi sekian berubah yang satu, itu maka perlu pengulangan. Yang kedua, kalau kita mau aplikasi di tanaman, kita kan sebetulnya mau menyemaikan bakteri itu di jaringan tanaman.
Nah kalau daun muda itu yang kita semprotkan pertama, kemudian menjadi tua dan rontok, kan berarti kan dia jatuh, nggak lagi naik ke pertama itu. Nah oleh karena itu memang pada fase-fase tertentu kita atur untuk treatment mengecas kembali pada tanaman. Kenapa? Karena pertumbuhan tanaman itu sebetulnya paling efisien makan itu melalui daun, bukan melalui akar. Sebetulnya. Lah itu kita buat pabriknya di daunnya atau di jaringan tanamannya. Itu. Nah, itu maka perlu aplikasi yang terus berlanjut. Nah, kemudian kalau untuk belut, ya belut itu saya kira sih hubungannya kepada makanannya. Kalau makanannya itu bahan organiknya itu lebih bermutu, nanti juga akan lebih baik. Ini sama seperti pada lele, karena hanya medianya aja, bukan kemudian menempel pada belutnya kemudian terangsang seperti tanaman, enggak. Saya enggak tahu karena saya tidak meneliti di hewan. Itu aja. Kalaupun ada, ya saya enggak tahu, wallahu alam gitu. Tapi yang saya teliti adalah di tanaman saja, kompos dan benda-benda yang mati. Kalau di hewan atau di manusia itu cenderung pada bioaktif yang membantu proses pertumbuhan pada sel manusia. Itu aja, atau sel hewan. Nah, pada kenyataan kemarin waktu kita lele, ini saya ada contoh. Lele yang 2 bulan itu 1 kiloan, ada mana? Oh enggak di sini. 2 bulan 1 kilo. Gede banget. Ya, dari ukuran segini. Gimana? Pakan. Iya. Iya. Kemudian di pakannya, intinya kan produksi perikanan itu ruginya itu kan karena pakan, biaya pakan mahal. Kalau kita bisa menaikkan pakan 30% itu baru ada keuntungan. Kalau enggak ada. Apalagi pakan beli semua. Nah itu kan sebenarnya pabrik-pabrik besar itu kan hanya kita bayar pengeringan, bayar ini kan. Sebetulnya bahan bakunya kita bisa buat sendiri. Nah itu kalau ada gerakan kita membuat pakan sendiri, walaupun itu basah tapi dilakukan paling 1 hari habis, ngapain kita harus beli pengering dari pabrik. Pabrik itu membuat seperti itu karena distribusi, karena alasan bisa disimpan dan sebagainya. Tapi mutu nutrisinya yang penting kan yang dibutuhkan kan hanya mutu nutrisi dari ikan. Nah ini ada saya mau tunjukkan gambar sedikit apa ya. Nah, saya itu mau nyampaikan juga, ternyata nggak masuk di presentasi saya tadinya. Nah, ini prospek organik dengan produktivitas meningkat, kita bisa jualan sudah berjalan, jualan seperti ini. Jadi sayur-sayur yang kita kemas, ini ibu-ibu dari ini harganya 30% dari Carrefour, dari supermarket, sampai 50% di bawah mereka, tapi mutunya lebih bagus, lebih fresh tiap hari. Dan itu 1 hari bisa terserap langsung habis, paling sisa 10-20%. Itu pun kita langsung besoknya ganti baru. Nah ini sistem revolusi pasar yang kita melakukan perubahan karena pola gaya hidup orang kan pengen yang kayak gini. Dan ini butuh belajar untuk bagaimana ngemas dan sebagainya. Dan ini langsung fresh dari kebun, diproses pagi udah nyampe di pasar. Organik. Nah, freshnya ya pasti. Kalau produksinya dari organik ya organik. Kalau produksinya kimia ya fresh saja gitu. Yang jelas kalau nanti diabsorpsi itu kita lebih galakkan adalah yang kontennya lebih tinggi organik atau murni organik gitu. Nah seperti ini Pak. Ini kalau 1 lapak 1 hari katakanlah terjual 2 juta. Untung itu 1 juta ada itu. Nah dipotong macam-macam tetek bengek termasuk ongkos preman pinggir jalan atau apa itu. Masih 500 Pak. Bersih itu. Nah ini yang produksi padi hibrida si Litong ini, Li Haotong itu
yang mau bekerja sama untuk padi hibrida. Sebetulnya gini pandangan saya ya, kalau padi-padi biasa kita aja bisa 11 ton, ngapain kita berpikir hibrida yang susah, kemudian harus menyilang-nyilangkan itu, dan biaya bibitnya besar. Kenapa? Kita udah punya teknologi ini. Cuman kalau dia punya hibrida, punya gen yang lebih tinggi dari itu, oke. Memang untuk industri hibrida itu jalan, tapi kalau untuk rakyat nggak jalan. Ya, sebentar. Yang dari Cina, itu perusahaan BUMN terbesar Cina. Lah ini mohon maaf ini bukan saya ini orang Filipina ini. Yang kita kasih kemudian apa? Menghasilkan ini dia posting ke saya, ini Clea ini. Teman saya waktu ketemu di Dubai, dia melihat, kemudian dia bawa ini ke Filipina, dipakai untuk singkong, ada hasilnya dia posting ke kita. Nah ini yang padi, nah ini kebun-kebun kita yang ada ini Pak. Nah, ke depan kita perlu mekanisasi juga. Ini mekanisasi. Jadi kita memang pada saatnya itu di daerah-daerah cari tenaga kerja susah. Seperti tempat kita itu cari tenaga kerja juga susah. Harus mekanisasi. Di Cinangka, Pak. Terus? Ini Pak Badrio ya? Ini. Oh iya kali ya. Iya. Kalau lihat perutnya ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oh iya, silakan ya. Duha. Ini ada yang Oke. yang tanya. Oke, saya duha. Silakan, Pak. Terima kasih. Karena tadi malam saya nggak ikut sharing perkenalan, saya perkenalkan diri sedikit. Saya Rusudianto. Saya sekarang jadi penasehat GP Jamu DKI, jadi gabungan pengusaha jamu dan tradisional. Saya dulu ketuanya. Maksud saya kalau bapak-bapak juga ada yang tertarik di kebun-kebunnya di tanaman jamu, hasilnya bisa menghubungi saya. Ya, harga kan mengikuti harga pasar. Baik, Pak. Kita tahu bahwa tanaman obat itu berkhasiat karena kandungan zat aktifnya. Ya, zat aktif yang ada di jahe, misalnya di temulawak, di sampiloto. Ya. Nah, apakah pupuk ini mempengaruhi kandungan zat aktifnya? Itu pertama. Yang kedua, di Madura, karena saya asli Madura, itu tembakau itu sangat terkenal, dan di Samsu itu ditulis itu dibuat dari tembakau Madura yang harum. Nah, apakah ini bagus untuk tembakau dan apakah bisa mengurangi kadar nikotinnya, Pak? Saya kira dua itu. Terima kasih. Ini yang diutayangkan. Marilah kita Ada akhiri susunannya yang saya rubah. season ini dengan bagi yang beragama Muslim Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada panitia.